Selamat datang pada pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support dari Yayasan Ambulans Gawat Darurat 118. Kali ini kita akan membahas tentang airway dan breathing management. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan anatomi dan fisiologi airway dan breathing, dapat mengenali tanda-tanda gangguan airway dan breathing pada penderita gawat darurat, dapat melakukan teknik-teknik menjaga jalan nafas dan memberi bantuan pernafasan, dapat memberikan oksigen pada penderita gawat darurat. Pengelolaan airway dan breathing berfungsi untuk mempertahankan oksigenasi otak dan bagian tubuh lainnya adalah bagian terpenting dalam penanganan penderita. Tanpa ini, penderita akan meninggal dengan cepat. Sistem respiratorik memiliki dua fungsi utama. Pertama, sistem ini berfungsi menyediakan oksigen bagi sel darah merah dan kemudian akan membawa oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Dalam proses metabolisme aerobik, sel tubuh menggunakan oksigen sebagai bahan bakar dan akan memproduksi karbon dioksida sebagai hasil sampingan. Kedua, pelepasan karbon dioksida dari tubuh ini merupakan tugas kedua bagi sistem respiratorik. Ketidakmampuan sistem respiratorik dalam menyediakan oksigen bagi sel atau melepas karbon dioksida akan menimbulkan kematian. Kematian karena masalah airway pada trauma disebabkan oleh kegagalan dalam mengenal airway yang tersumbat sebagian atau ketidakmampuan penderita untuk melakukan ventilasi dengan cukup. Gabungan obstruksi jalan nafas dengan ketidakcukupan ventilasi dapat menyebabkan hipoksia sehingga mengancam nyawa. Keadaan seperti ini mungkin terlupakan bila ditemukan perlukaan yang nampaknya lebih serius. Sistem pernapasan terdiri dari jalan nafas atas, jalan nafas bawah, dan paru. Setiap bagian dari sistem ini memainkan peranan penting dalam proses pernafasan, yaitu di mana oksigen dapat masuk ke aliran darah dan karbon dioksida dapat dilepaskan. Jalan nafas atas merupakan suatu saluran terbuka yang memungkinkan udara atmosfer masuk melalui hidung, mulut, dan bronkus hingga alveoli. Jalan nafas atas terdiri dari rongga hidung dan rongga mulut, laring, trachea sampai percabangan bronkus. Udara yang masuk melalui rongga hidung akan mengalami proses penghangatan, pelembaban, dan penyaringan dari segala kotoran. Setelah rongga hidung dapat dijumpai daerah faring, mulai dari bagian belakang palatum mol sampai ujung bagian atas dari esofagus. Faring terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Nasofaring bagian atas di belakang hidung. 2. Orofaring bagian tengah dapat dilihat saat membuka mulut. 3. Hipofaring atau bagian akhir sebelum menjadi laring. Di bawah faring terletak esofagus dan laring yang merupakan permulaan jalan nafas bawah. Di dalam laring ada pita suara dan otot-otot yang dapat membuatnya bekerja, serta terdiri dari tulang rawan yang kuat. Pita suara merupakan suatu lipatan jaringan yang mendekat di garis tengah. Tepat di atas laring, terdapat struktur yang berbentuk daun yang disebut epiglottis. Epiglottis ini berfungsi sebagai pintu gerbang yang akan menghantarkan udara yang menuju trachea. Sedangkan benda padat dan cairan akan dihantarkan menuju esofagus. Di bawah laring, jalan nafas akan menjadi trachea yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Jalan nafas bawah terdiri dari bronkus dan percabangannya serta paru-paru. Pada saat inspirasi, udara masuk melalui jalan nafas atas menuju jalan nafas bawah sebelum mencapai paru-paru. Trachea terbagi menjadi dua cabang, yaitu bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Masing-masing bronkus utama terbagi lagi menjadi beberapa bronkus primer dan kemudian terbagi lagi menjadi broncheolus. Fisiologi, ketika udara atmosfer mencapai alveoli, oksigen akan bergerak dari alveoli melintasi membran alveolar kapiler dan menuju sel darah merah. Sistem sirkulasi kemudian akan membawa oksigen yang telah berikatan dengan sel darah merah ini menuju jaringan tubuh, di mana oksigen akan digunakan sebagai bahan bakar dalam proses metabolisme. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada membran alveolar kapiler dikenal dengan istilah difusi pulmonal.
Setelah proses pertukaran gas selesai, maka sel darah merah yang telah teroksigenasi atau kadar karbon dioksida yang rendah ini akan menuju sisi kiri jantung dan akan dipompakan ke seluruh sel dalam tubuh. Saat mencapai jaringan, sel darah merah yang teroksigenasi ini akan melepaskan ikatannya dengan oksigen. Dan oksigen tersebut digunakan untuk bahan bakar metabolisme. Juga karbon dioksida akan masuk sel darah merah. Sel darah merah yang rendah oksigen dan tinggi karbon dioksida ini akan menuju sisi kanan jantung untuk kemudian dipompakan ke paru-paru. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah bahwa alveoli harus terus-menerus mengalami pengisian dengan udara segar yang mengandung oksigen dalam jumlah yang cukup. Inspirasi dilakukan oleh dua jenis otot. Yang pertama, otot interkosta antara iga-iga. Pernafasan ini dikenal sebagai pernafasan torakal. Tentu saja otot harus dipersarafi dan ini dilakukan melalui nervus intercostalis, torakal 1-12. Yang kedua adalah otot diafragma. Bila kontraksi, diafragma akan turun. Ini dikenal sebagai pernafasan abdominal dan persarafannya melalui nervus phrenicus yang berasal dari cervical 3, 4, dan 5. Pusat pernafasan ada di batang otak yang mendapatkan rangsangan melalui baroreseptor yang terdapat di aorta dan arteri karotis. Melalui nervus phrenicus dan nervus intercostalis akan terjadi pernafasan abdominotorakal pada bayi torakoabdominal. Dalam keadaan normal, maka ada volume tertentu yang kita hirup saat bernafas yang dikenal sebagai tidal volume. Bila membutuhkan oksigen lebih banyak, maka akan dilakukan penambahan volume pernafasan melalui pemakaian otot-otot pernafasan tambahan. Jika tidal volume adalah 7 cc per kilogram berat badan, maka pada penderita berat badan 70 kg, tidal volumenya 500 cc dengan frekuensi nafas 14 kali per menit. Maka volume per menit 500 dikali 14 sama dengan 7000 cc per menit. Bila pernafasan lebih dari 40 kali per menit, maka penderita harus dianggap mengalami hipoventilasi atau nafasnya dangkal. Baik frekuensi nafas maupun kedalaman nafas harus dipertimbangkan saat mengevaluasi pernafasan. Kesalahan yang sering terjadi adalah anggapan bahwa penderita dengan frekuensi nafas yang cepat berarti mengalami hiperventilasi.